Selamat pagi saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita ada untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus Tuhan di Jumat Agung ini. Saya percaya bahwa ada satu kerinduan yang besar untuk mengingat kembali bahwa ada satu pribadi yang mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, mari persiapkan hati saudara untuk kita bersama-sama terus ada di dalam hadirat-Nya. Kita tetap menikmati korban Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya keselamatan yang luar biasa yang disediakan Bapa di surga untuk saudara dan saya. Oleh karena itu mari pagi hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami bisa memperingati hari kematian Yesus Kristus Tuhan di tahun ini. Dan di dalam kondisi apapun kami tahu ada satu pribadi yang terus berkorban bagi kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kami bersyukur di dalam merenungkan firman Tuhan pagi ini, biar Tuhan Engkau singkapkan isi hatimu pada setiap kami, mengertikan semua apa yang Engkau inginkan bagi kami, supaya dengan kematian-Mu pagi hari ini mendatangkan berkat yang besar bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur bahwa ada satu pribadi yang rela mati di atas kayu salib yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Saya ingat lagu tadi berkata bahwa karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat di dalam hidup saya. Dan pagi hari ini saya akan membawa saudara untuk kita membaca satu kisah yang tentunya tidak boleh dilupakan dari Matius pasal 27 ayat yang ke-32 hingga yang ke-56. Mari buka Alkitab saudara dan kita ketemukan di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di situ, di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur beracun empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang yang lewat di situ menghujat dia, dan sambil mengelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu pagi hari ini saya ingin saudara dan saya mengerti apa arti dari tujuan Yesus datang ke dunia ini dulu. Engkau mesti mengerti, tangkap baik-baik satu perkara, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk memberatkan hukum Taurat yang ada, atau dia meniadakan hukum Taurat, tetapi Alkitab berkata dia menggenapinya. Atau bukan, dia datang ke dunia ini juga bukan untuk memberikan hukuman yang makin berat kepada saudara, atau dia datang untuk menghakimi saudara. No, tidak. Tetapi dia datang dengan satu tujuan, yaitu untuk mati tergantung di atas kayu salib. Sekali lagi, satu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, salah satu tujuan dia datang ke dunia ini adalah supaya dia mati tergantung di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya maksudkan bahwa dia
melakukan sebuah tindakan yang sangat-sangat berharga bagi dunia ini. Dia melakukan sebuah perbuatan yang sangat-sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, kalau kita percaya bahwa dia mati di atas kayu salib untuk kita, maka engkau menerima keselamatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi, pagi hari ini saya akan memulai dengan membawa saudara untuk mengingat bahwa di zaman Yesus, kita mesti tahu, di zaman Yesus penghukuman yang berlaku itu bukan disalib. Sekali lagi, bentuk penghukuman yang berlaku di zaman Yesus itu bukan disalib. Terus apa hukuman yang tepat untuk itu? Di zaman Yesus, mesti saudara ingat bahwa hukuman bagi seseorang itu adalah dirajam dengan batu, dilempari dengan batu sampai orang itu mati sengsara di sana. Ingat baik-baik, pelajaran yang pertama adalah di zaman Yesus orang mati, dihukum mati itu bukan disalib, tetapi dirajam atau dilempari batu sampai mati. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa persoalan Yesus mati ini dia tidak dirajam dengan batu, tapi dia disalib? Kalau saudara mempelajari tentang salib, maka ini adalah sebuah hukuman yang dibawa oleh tentara-tentara Romawi ke Israel yang diadopsi dari bangsa Syria dan Persia, sehingga Israel tidak punya hukuman orang disalib sebenarnya. Ini adalah pekerjaan dari tentara-tentara Romawi yang diadopsi, dibawa dari bangsa Syria, Persia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi timbul satu pertanyaan, jika di zaman Tuhan Yesus orang mati itu bukan disalib tapi dirajam dengan batu, kemudian Yesus mati disalib, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi alasan untuk ini? Ini yang saya mau bawa untuk kita pagi hari ini renungkan, Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya mau untuk kita dapati intisari daripada kenapa Yesus tidak dirajam dengan batu saja, tapi dia mesti mati tergantung di atas kayu salib. Ini ada sesuatu yang signifikan, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang sangat mendalam yang mesti saudara dan saya pelajari. Dan ketika kita tangkap ini, kita mengerti bahwa oh, kenapa Yesus mesti mati dan tergantung di atas kayu salib. Oleh karena itu, kekasih Tuhan sekalian, di pagi hari ini saya akan mengajarkan kepada saudara di Jumat Agung ini 3 prinsip kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Kalau kita mengerti 3 prinsip ini, maka saya yakin saudara akan tahu, oh ternyata ini makna salib ini. Ini makna salib yang benar yang mesti kita percayai, sehingga kita tidak salah untuk mengartikan salib di dalam diri kita masing-masing. 3 prinsip tentang salib ini tadi kita sudah membaca Matius pasal 27 ayat 32 dan seterusnya, mengajarkan tentang kita bagaimana Yesus naik ke atas salib di Bukit Tengkorak, dan di situ dia dihina oleh semua orang, mulai dari penjaga-penjaga yang ada di situ, prajurit-prajurit, orang-orang Yahudi yang ada di sekitar salib itu menghina dia. Bahkan Alkitab berkata 2 penjahat yang disalibkan bersama-sama dia pun ikut menghina. Pagi hari ini ketika kita mengerti tentang 3 prinsip daripada salib ini, kita akan menghargai kematian daripada Yesus Kristus Tuhan. Prinsip yang pertama saya ingin ajar kepada saudara. Mari buka Ulangan pasal 21. Kita Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23 berkata begini: apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakanya. Dari ayat firman Tuhan yang
Kita baca Ulangan pasal 21 ayat 22. Kalau saudara perhatikan, dia bilang apabila ada seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Kata kau gantung dia pada sebuah tiang, ini bahasa aslinya atau bahasa Ibrani itu talah, yang artinya disalib. Jadi digantung pada sebuah tiang, ini berarti sama dengan disalib. Oleh karena itu ayat 23 berkata bahwa jangan mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab, garis bawah yang tetap saudara, sebab yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Jadi prinsip yang pertama yang kita pelajari adalah seorang yang tergantung itu terkutuk oleh Allah. Orang yang tergantung terkutuk oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa tadi di Matius pasal 27 semua orang menghujat dia, semua orang itu menaruh sebuah perkataan yang tidak bagus kepada Tuhan Yesus. Karena memang orang yang tergantung di atas kayu salib itu dikutuk Allah. Kalau Allah sudah mengutuk, apalagi manusia biasa, mereka akan mengutuk dengan sesuka hati. Oleh karena itu prinsip pertama, bahwa kalau ada orang yang mati di atas kayu salib, itu berarti pribadi yang dikutuk oleh Allah. Prinsip yang kedua, saya mulai dengan membawa kita belajar sebuah cerita dari Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai ayat ke-41, menceritakan tentang ada seorang raja yang bernama Balak bin Sipor. Kalau kita ketemu nama Balak bin Sipor, maka kita akan ingat ada seorang dukun yang hebat, ada seorang peramal yang hari itu fenomenal sekali, namanya Bileam. Ceritanya begini. Satu hari bangsa Israel itu sudah mau memasuki tanah Kanaan, dan mereka sampai di sebuah pelataran, namanya itu pelataran Moab, dan berkemahlah orang Israel di situ. Saudara, ketika orang Israel melihat perkemahan orang-orang Israel, ketika orang-orang Moab melihat perkemahan orang Israel, wow, mereka kaget luar biasa, karena perkemahan itu dari ujung ke ujung tidak terlihat, karena saking banyaknya orang-orang Israel, sehingga mereka berkata bahwa wah, ini berbahaya sekali untuk kita. Ini orang-orang akan bisa mengalahkan kita, mereka bisa menjajah kita. Dan akhirnya, singkat cerita, Raja Moab yang bernama Balak bin Sipor ini pergi mencari si peramal yang bernama Bileam ini di tepi sungai Efrat. Dia bawa ke negerinya dengan cuma satu maksud, yaitu dia menyuruh kepada Balak untuk menyumpahi, untuk mengutuki bangsa Israel. Saudara, perhatikan baik-baik ini cerita. Dari tiga titik yang berbeda, Bileam coba untuk mengutuk orang-orang Israel, tetapi tidak bisa sama sekali. Kutuk itu tidak berlaku bagi orang Israel. Dahsyat bukan? Karena Allah ada bersama dengan orang Israel, tentunya kekasih Tuhan sekalian. Oh, Bileam disuruh oleh Balak bin Sipor ini, ayo kutuki lagi orang Israel. 3 kali berturut-turut dari tempat yang berbeda. Kutuk itu tidak bisa kena kepada orang Israel. Saudara, kita perhatikan bahwa apa menjadi alasan sampai tidak bisa kena kutuk ini orang-orang Israel. Karena ketika mereka menyerang dari luar tidak bisa, maka orang-orang Moab ini memakai cara yang licik. Mereka mengirimkan perempuan-perempuan Moab itu masuk ke perkemahan Israel. Dan ketika mereka ada di sana, orang-orang Israel itu bersinah dengan perempuan Moab. Ketika mereka bersinah dengan perempuan Moab, saudara dan kekasih Tuhan,
Ini perempuan-perempuan Moab ini membawa orang-orang Israel itu untuk menyembah kepada dewa mereka, menyembah kepada dewa Baal. Nah, saudara, satu yang menjadi kekuatan kenapa orang Israel itu tidak bisa kena kutuk, cuman satu, mereka punya sebuah kebiasaan membangun mezbah. Mereka datang membawa korban persembahan kepada Tuhan. Kenapa Israel tidak mempan terhadap kutuk? Satu yang menjadi kekuatan mereka, yaitu mereka diajar untuk membawa korban persembahan kepada Allah mereka. Ketika Israel membawa korban, saudara mesti ingat, ada pelajaran yang penting di sini, yaitu bahwa mereka menyembelih binatang, ada darah yang tercurah, dan darah itulah yang menjadi cover, yang melindungi mereka, sehingga waktu kutuk itu datang, saudara tidak bisa kena, sebab ada darah yang menyelubungi mereka. Allah kita adalah Allah perjanjian, bukan? Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik. Balak coba-coba untuk melepaskan kutuknya 3 kali, tidak mempan sama sekali. Diselidiki, ternyata mereka punya korban persembahan yang menyenangkan Tuhan, sehingga Tuhan bela mereka. Ketika ada darah tercurah di mezbah korban itu, wow, Allah terima dan Allah melindungi mereka habis-habisan. Orang-orang Moab tidak bisa mengalahkan mereka dengan cara ini. Maka dikirimlah perempuan-perempuan Moab masuk ke dalam perkemahan. Ketika mereka ada dalam perkemahan, saudara, orang-orang Israel mulai bersinah dan mereka dipengaruhi. Mereka dibawa oleh perempuan Moab ini untuk menyembah kepada dewa mereka, memberi korban persembahan kepada dewa Baal. Dan tentunya ketika orang-orang Israel itu mulai kawin dengan perempuan Moab dan mereka mengikuti untuk menyembah dewa Baal, kepunyaan orang Moab, maka otomatis mereka tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah yang biasa mereka lakukan. Korban menghapus dosa, korban penebus salah, korban untuk seluruh kehidupan keluarga mereka itu berhenti dan stop. Dan ketika korban itu berhenti, tidak lagi dipersembahkan kepada Tuhan, seperti tudung itu terangkat, tudung itu keluar dari mereka, dan dosa mereka kelihatan, maka murka Allah turun di situ. Dan kisahnya adalah orang-orang Israel menjadi kehilangan kekuatan. Mari kita perhatikan di dalam Bilangan pasal 25. Apa yang dikatakan Bilangan pasal 25 ayat 1, 2, 3, dan 4. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Jadi perhatikan, Bilangan pasal 25 ayat 1 dan ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa orang Israel itu bersinah dengan perempuan Moab. Mereka pergi membawa korban sembelihan kepada Allahnya orang Moab, yaitu Baal. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Bisa mengerti ketika mereka lakukan seperti ini, mereka kehilangan kesempatan untuk membawa korban yang biasa mereka berikan kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka tidak lagi bisa membawa korban kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ini menyebabkan tudung tadi diangkat, kemudian dosa mereka terkuak, sehingga Tuhan turun dan murka luar biasa kepada mereka. Lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Perhatikan, ketika itu orang-orang Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini poinnya untuk yang kedua, saudara perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkap semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Perhatikan garis bawah Alkitabmu. Tuhan bilang kepada Musa, tangkap semua pemimpin kepala bangsa itu
kemudian gantung mereka di tempat yang terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala tadi itu surut. Sehingga poin yang kedua ini, saya mau bilang bahwa jika ada orang yang berbuat salah di hadapan Tuhan, ini prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang pertama tadi, bahwa orang yang tergantung di atas kayu salib itu terkutuk. Poin yang kedua atau prinsip yang kedua ini, jika ada orang yang berbuat salah di hadapan Tuhan dan menyebabkan Tuhan murka, dia berdosa sampai Tuhan murka, maka orang yang berbuat seperti yang buat Tuhan menjadi murka itu harus digantung, kata Alkitab. Digantung atau disalibkan supaya murka Tuhan itu menjadi surut. Jadi kalau mau murka Tuhan surut, perlu ada yang digantung, saudara, disalib untuk meredakan amarahnya Tuhan karena melihat bangsa yang tidak lagi melakukan kebiasaan yang mereka bisa perbuat kepada Tuhan. Poin ketiga, ini penting sekali untuk kita. Mari buka 2 Samuel pasal 25 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Samuel 25 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena dia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dengan dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan orang Yehuda. Jadi saudara perhatikan 2 Samuel pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, selalu Tuhan itu bicara begini. Kalau terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan bangsa Israel, maka mereka mengoreksi diri. Ini kenapa ini terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk peperangan, kelaparan, penyakit sampar dan lain sebagainya. Nah, 2 Samuel ini berkata, ketika Daud menjadi raja itu ada 3 tahun berturut-turut terjadi kelaparan di negerinya. Kemudian Daud ini orang yang menyenangkan Tuhan luar biasa. Dia datang dan bertanya kepada Tuhan. Daud datang dan menanyakan petunjuk Tuhan. Kenapa Tuhan bangsa kami mengalami kelaparan 3 tahun berturut-turut? Ini bukan waktu yang mudah. 3 tahun berturut-turut. Dan ketika Daud tanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab Daud bahwa pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Garis bawahi ini cerita, di keluarga Saul itu melekat hutang darah karena dia telah membunuh orang-orang Gibeon. Siapa itu orang Gibeon? Alkitab bilang mereka bukan orang Israel, mereka bukan keturunan dari 12 suku Israel, tidak. Mereka orang di luar sana. Tetapi ada sebuah cerita, mari kita perhatikan di dalam Bilangan pasal 35 supaya kita tahu lengkap kenapa sampai terjadi hutang darah di Saul dan keluarganya. Kita mesti temukan Bilangan pasal 35 ayat 33 dan 34. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang-orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Ini ada sebuah janji Tuhan bahwa jangan kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri ini. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka kamu janganlah menajiskan negeri tempat kedudukanmu
yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah bangsa Israel. Saya kembali ke cerita tadi. 3 tahun kelaparan terjadi di zamannya Daud. Daud datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk, dan Tuhan kasih tahu bahwa di keluarga Saul dan keluarganya itu melekat hutang darah karena dia telah membunuh orang-orang Gibeon. Dan Daud berkata kepada orang-orang Gibeon, sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anak laki-laki kepada kami, supaya kami menggantungkan mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Jadi saudara, begini ceritanya. Ketika terjadi peperangan dan Saul membunuh semua suku-suku atau membunuh semua musuh-musuh yang menyerang mereka, dan ada satu suku yang satu bangsa yang tidak menyerang Israel, yaitu bangsa Gibeon ini. Entah bagaimana Gibeon itu dengan akalnya dia bikin perjanjian dengan Saul. Dia bikin perjanjian sehingga itu perjanjian berkata bahwa mereka dibebaskan dan tidak dimusnahkan. Nah, dari perjanjian itulah ketika Saul membunuh orang-orang Gibeon, dia melanggar perjanjian nenek moyangnya. Dia melanggar perjanjian yang pernah dibuat oleh nenek moyangnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik di sini bahwa Allah kita kan Allah perjanjian. Sekalipun mereka bukan keturunan Israel, mereka bukan dari 12 suku, tetapi kan ada perjanjian itu, maka perjanjian itu masih berlaku. Sehingga ketika Daud melihat 3 tahun terjadi kelaparan, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan bilang, Saul dan keluarganya itu punya hutang darah kepada orang-orang Gibeon. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa membuat supaya murka Tuhan itu turun? Di 2 Samuel 21 ayat 5 dan 6 tadi yang kita sudah baca, dia bilang di situ bahwa sesudah ia berkata kepada raja, dari orang-orang yang hendak membinasakan kami dan bermaksud memunahkan kami sehingga kami tidak mendapat tempat dan daerah dimanapun di Israel. Dan ayat yang ke-6 dia bilang, biarlah raja serahkan 7 anak laki-laki daripada Saul, kecuali Mephiboset. Mephiboset tidak diserahkan karena dia adalah anaknya Jonathan, dan itu ada perjanjian tersendiri antara Daud dan Jonathan, sehingga 7 anak laki-laki daripada Saul diserahkan kepada orang Gibeon, dan mereka gantung itu orang anak-anak daripada Saul. Dan Alkitab bilang ketika itu dikerjakan, Daud menyerahkan 7 anak laki-laki Saul untuk digantung, maka kutuk itu terangkat dari bangsa Israel, dan kelaparan itu berhenti dengan seketika. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang ketiga ini penting untuk saudara perhatikan, yaitu kalau ada orang yang berbuat dosa sehingga kutuk datang di tengah-tengah kita, maka orang yang berbuat salah itu harus disalib, digantung disalib. Itu cerita tentang Daud dan orang-orang Gibeon tadi, bahwa 7 anak daripada Saul itu mesti diserahkan untuk digantung, supaya sumpah darah yang tadi pernah dibuat oleh nenek moyang bangsa Israel yang dilanggar oleh Saul itu, yang menyebabkan orang-orang Israel dikutuk Tuhan 3 tahun kelaparan, saudara. Dan ketika 7 orang itu digantung di sana, murka Tuhan surut. Kutuk yang tadi dikenain kepada orang Israel itu menjadi hilang, dibatalkan sama Tuhan. Nah, 3 prinsip ini saudara mesti perhatikan yang baik-baik.
Yang pertama apa tadi saudara? Kalau masih ingat, yang pertama prinsip dari salib itu adalah seorang yang digantung itu adalah terkutuk oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jika ada orang yang berbuat salah di hadapan Tuhan dan menyebabkan Tuhan murka, maka orang itu mesti digantung supaya murka Tuhan turun. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang yang bikin dosa, kemudian gara-gara dosa itu Tuhan kutuk mereka, maka orang yang berbuat salah itu harus menanggung hukuman, yaitu dia mesti digantung di salib. Jadi tiga prinsip ini membicarakan kepada kita tentang arti salib sebenarnya. Kan orang tidak pikir, kenapa ya? Dulu kan Tuhan Yesus di zamannya tuh orang kalau berbuat jahat dirajam dengan batu. Ingat perempuan yang kedapatan tangkap berdosa, Tuhan bilang siapa yang mau melempari batu dulu kepada orang ini, dan selalu dirajam dengan batu. Kita ingat ada rasul yang namanya Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Zaman itu tidak ada zaman orang disalib, tapi Yesus itu dikhususkan mati disalib hanya cuma satu, supaya menggenapi semua hal yang ditulis dalam firman Tuhan, termasuk tiga prinsip yang kita pelajari di pagi hari ini. Prinsip yang pertama tadi, orang yang tergantung di atas kayu salib itu dia orang yang paling terkutuk. Kemudian yang kedua, kalau orang itu berbuat salah dan bikin Tuhan murka. Berapa banyak saudara yang kadang-kadang perbuatan kita sadar itu bikin Tuhan murka. Untuk supaya murka Tuhan surut, Tuhan tidak lagi marah sama kita, maka cuma satu caranya. Orang yang tadi bikin dosa sampai Tuhan murka tuh harus digantung di atas kayu salib. Prinsip yang ketiga, kalau ada orang yang berbuat dosa dan Tuhan kutuk orang itu, supaya kutuk itu surut, satu caranya, orang yang bersalah itu mesti digantung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan sebuah jawaban yang paling pasti hari ini, bahwa kalau kita belajar tentang salib, hari ini adalah Jumat Agung, di mana Yesus Kristus Tuhan mesti tergantung di atas kayu salib. Apakah Yesus ini orang yang terkutuk? Tentu tidak. Apakah dia orang yang menyebabkan Allah murka pada dia sehingga dia mesti digantung di atas kayu salib? Tidak. Apakah dia orang yang berbuat salah sampai Tuhan kutuk mereka? Tidak. Tiga prinsip itu tidak ada di dalam Tuhan Yesus sama sekali. Terus kenapa mesti sampai prinsip ini dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib? Jawabannya singkat. Mari kita buka Galatia pasal 3. Sekarang kita masuk di Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Garis bawahi ini ayat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita, saya dan saudara. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Bisa paham? Galatia 3:13 ini, bahwa Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah berbuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada saudara, sampai kepada saya, sampai kepada semua orang. Alkitab bilang bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia saja berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya pikir Galatia pasal 3 ayat 13-14 ini sangat memberi referensi pada kita. Tadi kita sudah belajar 3 prinsip, bahwa orang yang tergantung di atas kayu salib itu terkutuk. Apa Yesus terkutuk? Tidak, dia anak Allah. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah ajar bahwa
Prinsip yang kedua itu, orang yang berbuat salah sampai Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan luar biasa, maka orang itu mesti digantung supaya murkanya surut. Apakah Yesus melakukan sesuatu dosa sehingga Allah murka pada dia? Tidak. Kemudian yang ketiga, kalau perhatikan baik-baik bahwa kalau ada orang yang bersalah, bikin dosa, terus Tuhan kutuki dia. Perhatikan baik-baik. Alkitab bilang orang itu harus digantung di atas salib, harus disalibkan. Apakah Yesus bikin sampai Bapaknya di sorga begitu murka dan mengutuki dia? Tentu tidak. Jawabannya di Galatia pasal 3 tadi, bahwa Kristus telah menebus kita. Katakan dengan saya, Kristus telah menebus kita. Dia menebus kita dari mana? Dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Perhatikan baik-baik, ayat ini sangat memberikan petunjuk yang jelas. Berarti kalau dia tidak terkutuk, dia tidak berbuat menyebabkan murka Tuhan, dia tidak berbuat yang menjadi terkutuk di dalam dirinya, maka tentu siapa yang punya penyebab sampai dia mesti naik di atas kayu salib? Saudara dan saya. Kita yang berdosa, kita yang harusnya mati di sana, kita yang harusnya tanggung itu semua. Tuhan Yesus bilang dia telah menebus. Arti kata menebus itu ada harga yang dibayar, kemudian dia ambil kembali. Nah, yang dibayarkan itu bukan dibayar dengan uang, bukan dibayar dengan harta kekayaan dunia ini, tapi Alkitab berkata dia bayar dengan darahnya yang mahal. Ada haleluya. Dia bayar dengan darahnya yang mahal. Darahnya mesti tercurah supaya kutuk itu diangkat daripada saudara. Kutuk hukum Taurat yang tadinya mesti tertanggung atas saudara dan saya diangkat, sehingga saudara dibebaskan. Dia yang menjadi tanggung, dia yang menjadi tumbal di atas kayu salib. Saudara bisa mengerti sekarang kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menanggung kesalahan saudara. Yang harusnya kamu yang terkutuk, harusnya saya yang terkutuk, tapi sekarang dia yang menanggung itu di atas salib. Dia mesti ada di sana, dia tergantung supaya murka Tuhan surut. Kalau Tuhan murka sama saudara dan saya, maka tidak ada satupun jaminan untuk kita. Oleh karena itu, waktu dia tergantung di atas kayu salib, saudara kasih Tuhan, dia sementara menurunkan, memadamkan murka Bapaknya di surga terhadap saudara dan saya yang berdosa ini. Kita menyebabkan Tuhan murka, kita menyebabkan Tuhan marah, kita menyebabkan Tuhan itu luar biasa sekali marahnya. Tetapi ketika dia lihat anaknya tergantung, murkanya menjadi surut. Yang ketiga, kutuk dicabut, kutuk diangkat karena kesalahan, karena sumpah darah, karena darah yang tertanggung itu terangkat daripada kita. Nah, Galatia bilang itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Di mana saudara? Di atas kayu salib. Dari 3 prinsip ini kita mengerti sekarang kenapa Tuhan mesti mati di salib. Kenapa tidak dirajam dengan batu saja? Karena kalau dirajam dengan batu tidak ada artinya. Maka arti daripada mati di atas kayu salib, saudara mesti mengerti 3 prinsip yang saya terangkan tadi. Yang berikut, Alkitab bilang Yesus Kristus telah berbuat ini, yaitu berbuat dia naik ke atas kayu salib. Dia tanggung semuanya itu, supaya di dalam dia, katakan dengan saya, di dalam dia, supaya di dalam dia berkat Abraham itu sampai kepada saudara dan saya. Apa itu berkat Abraham? Saudara mesti tangkap apa itu berkat Abraham. Berkat Abraham itu adalah berkat yang membuat engkau naik dan bukan turun. Berkat yang membuat kamu jadi kepala dan bukan ekor. Berkat yang membuat engkau tidak lagi menjadi miskin tetapi diperkaya dalam segala sesuatu. Berkat yang membuat usahamu diperlebar dalam segala waktu dan keadaan. Bahkan berkat yang membuat kamu umur panjang. Berkat yang membuat kamu kuat. Berkat yang membuat kamu bisa hidup sampai hari ini sehat walafiat. Virus COVID-19 tidak bisa kena kepada kamu karena kamu ada di bawah garis berkatnya Abraham. Dengar, Galatia 3:14 bilang Kristus Yesus
telah membuat itu semua supaya di dalam Dia saja berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Siapa bangsa-bangsa? Saudara dan saya. Siapa bangsa-bangsa itu? Kita umat percaya. Siapa bangsa-bangsa engkau yang menyatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamatku? Kepada bangsa-bangsa itu berkat Abraham sampai. Sehingga Alkitab bilang, oleh iman kita kamu menerima roh yang telah dijanjikan itu. Mungkin pagi hari ini ketika kita datang merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, engkau tahu bahwa kesalahanmu itu begitu berat. Engkau mungkin sering dikutukin oleh orang. Waktu kamu masih kecil mungkin kamu nakal, sehingga orang bilang ini anak setan, orang bilang ini anak iblis, dan macam-macam. Tapi kamu mesti tahu, kutuk yang seperti itu kalau kamu ada di dalam Kristus sudah selesai. Kalau kamu ada dalam Kristus, orang sumpah kamu pasti miskin melarat 7 turunan. Dengar baik, sumpah itu tidak akan kena kepadamu, karena kamu ada di dalam Kristus. Ada amin. Sehingga pagi hari ini, karena salibnya engkau dibebaskan, karena salibnya engkau dikuatkan, karena salibnya engkau disembuhkan, apalagi karena salibnya engkau berkaya dalam segala sesuatu, karena salibnya engkau ada perlindungan dan proteksi yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita belajar 3 prinsip salib yang tadi saya terangkan kepada saudara, engkau mengerti bahwa itu semua sudah Yesus tanggung di sana, sudah Dia tanggung di atas Kalvari, dan Kalvari menjadi saksi bahwa Dia yang harusnya tidak terkutuk, Dia yang harusnya tidak dimurkai oleh Tuhan, tapi Dia diremukkan di sana supaya keselamatan itu engkau dan saya peroleh. Karena itu pagi hari ini saya ingin ajak saudara, hargai korban Yesus Kristus Tuhan. Hargai salib itu, sebab di kayu salib itu Dia telah menyelesaikan semuanya. Maka di dalam satu perkataan Dia di atas kayu salib, Dia katakan tetelestai, sudah selesai. Kutuk murka Tuhan sudah selesai. Murka Allah kepada dunia ini yang harusnya dialami oleh saudara dan saya sudah selesai. Karena Dia tergantung di atas kayu salib. Kita hidup di dunia ini bersisian dengan banyak orang, berjalan bersama-sama dengan banyak orang. Terkadang tidak semua menjadi sahabat yang baik bagimu. Terkadang di depan dia sahabat, di belakang dia musuh. Dan terkadang ada kata-kata sumpah serapah yang diucapkan, dilepaskan kepadamu seperti panah di waktu malam yang menyerang kamu. Ketika engkau ada di dalam Kristus yang mati di atas kayu salib, sumpah kutuk seperti itu tidak akan kena kepadamu. Karena itu Dia membela kita habis-habisan. Dia taruh kuasa salibnya di dalam saudara, supaya engkau dibebaskan dari segala kutuk apapun juga. Sehingga pada peringatan daripada kematian Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini, saya mau bilang kepada saudara, engkau dan saya adalah orang yang paling beruntung. Sebab tidak ada lagi kutuk yang menimpa kita, tidak ada lagi murka yang menimpa kita. Semua itu sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Dan sekarang kamu hidup sebagai orang merdeka, kamu hidup sebagai orang yang dibaharui, engkau hidup sebagai orang yang bebas untuk menjalani hidup ini dan menerima berkat Abraham sekarang. Buka tanganmu dan berkata, Tuhan terima kasih, kematianmu di atas kayu salib membuat saya bisa menerima berkat Abraham. Engkau bahkan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kematianmu di atas kayu salib. Yang dulu harus miskin, sekarang diperkaya dalam segala sesuatu. Dulunya harus terkutuk, sekarang dibebaskan. Dulunya saya menderita, sekarang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Sebab kematian Yesus di atas kayu salib untuk menggantikan semuanya, supaya berkat Abraham itu sampai kepada saya dan saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya pagi hari ini Tuhan memberkati saudara. Karena itu mari siapkan hati saudara dan ikuti saya. Kita mau berdoa. Kalau engkau tahu bahwa hari ini kehidupanmu kurang baik, karena engkau dalam keadaan sakit-sakitan dan engkau sebentar berpikir jangan sampai ini karena orang kutuk dan lain sebagainya, katakan kepada Tuhan, tidak akan kena, sebab Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membebaskan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau engkau mengizinkan kami di Jumat Agung ini belajar tentang 3 prinsip tentang salib, di mana semuanya telah diubahkan Tuhan menjadi berkat Abraham bagi kami.
Maka kami bersyukur kami punya Yesus yang hebat. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang punya strategi yang luar biasa untuk menyelamatkan kami isi dunia. Dan kami bangga padamu Tuhan. Oleh karena itu di peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus ini, kami berserah padamu. Kami bawa hidup kami dan kami berkata, ini kami Tuhan. Ubahkan kami, bawa kami untuk kami menghormati dan menghargai korban daripada Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Supaya tidak ada satupun berkat Abraham yang tertahan di dalam kami. Dilepaskan dalam kami, dipenuhi dalam kami. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.